Liga Champions musim 2024-2025 telah mencapai fase krusial dengan hanya 4 tim tersisa yang bersaing untuk memperebutkan gelar paling prestisius di Eropa. Keempat finalis tersebut adalah Arsenal, Inter Milan, Paris Saint-Germain, dan Barcelona yang memiliki sejarah dan ambisi besar. Menurut hasil simulasi yang dilakukan oleh superkomputer Opta, Arsenal secara mengejutkan muncul sebagai favorit utama untuk menjuarai kompetisi. Performa impresif mereka, terutama setelah menyingkirkan juara bertahan Real Madrid di babak perempat final, membuat tim asal London Utara ini menjadi kandidat terkuat dengan probabilitas juara sebesar 28,7%. Jika berhasil, ini akan menjadi gelar Liga Champions pertama dalam sejarah Arsenal. Di babak semifinal, Arsenal akan berhadapan dengan PSG yang memiliki peluang juara sebesar 24%. Menariknya, kedua klub sama-sama belum pernah merasakan manisnya trofi si kuping besar, sehingga duel ini bisa disebut sebagai laga penentuan reputasi dan ambisi. PSG sendiri telah mencatatkan 163 penampilan di Liga Champions tanpa sekalipun keluar sebagai juara. Hal itulah yang kemudian menjadikan laga ini sebagai momentum penting bagi klub asal Prancis tersebut. Pertemuan pertama semifinal akan digelar di Emirates Stadium pada 30 April 2025, di mana Arsenal akan bertindak sebagai tuan rumah. Selanjutnya, leg kedua akan berlangsung di markas PSG pada awal Mei. Laga ini sekaligus menjadi pertemuan ulang setelah keduanya bertemu di fase gugur pada Oktober lalu, di mana Arsenal berhasil menang 2-0 berkat gol dari Kai Havertz dan Bukayo Saka di babak pertama. Meski timnya difavoritkan, kiper Arsenal David Raya mengingatkan rekan-rekannya untuk tidak merasa superior. Ia menegaskan bahwa PSG saat ini adalah tim yang jauh lebih solid dibandingkan dengan awal musim. Kami tidak boleh meremehkan mereka. PSG berkembang pesat dan pertandingan nanti pasti jauh lebih sulit. Dengan atmosfer semifinal yang kian memanas dan keempat tim yang sama-sama berambisi menorehkan sejarah, fase akhir Liga Champions musim ini dipastikan akan menghadirkan drama dan kejutan yang tak terlupakan. Di bawah kepemimpinan pelatih berpengalaman Luis Enrique, tim asal ibu kota Prancis itu menunjukkan permainan yang lebih solid, kolektif, dan terorganisir. Terlebih lagi, Les Parisiens telah mengamankan gelar Ligue 1 Prancis musim ini. Enrique menerapkan filosofi berbasis penguasaan bola yang dipadukan dengan fleksibilitas taktik, menjadikan PSG sebagai tim yang dinamis dan sulit diprediksi di setiap pertandingan. Enrique kerap berganti formasi antara 4-3-3 dan 3-4-3, tergantung pada karakteristik lawan yang dihadapi. Perubahan ini memberikan PSG kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat dalam berbagai situasi pertandingan. Dalam transisi, permainan mereka terlihat cepat dan efisien. Kecepatan Ousmane Dembélé dan Bradley Barcola di sektor sayap menjadi senjata utama untuk membongkar pertahanan lawan. Sementara Vitinha berperan vital sebagai motor distribusi bola di lini tengah. Perjalanan PSG menuju semifinal juga tidak bisa dipandang remeh. Di babak perempat final, mereka berhasil mengeliminasi Aston Villa dengan agregat ketat 5-4. Sebelumnya, mereka melewati rintangan besar dengan menyingkirkan Liverpool, salah satu favorit juara, melalui drama adu penalti setelah kedua tim bermain imbang 1-1 secara agregat. Kemenangan tersebut menunjukkan ketangguhan mental dan strategi PSG dalam menghadapi tekanan di level tertinggi. Meskipun datang ke semifinal dengan modal kemenangan atas dua lawan tangguh, Luis Enrique tetap merendah. Ia menolak anggapan bahwa timnya berada di atas angin dalam laga melawan Arsenal. Sang pelatih justru memberikan pujian tinggi kepada The Gunners, menyebut tim asuhan Mikel Arteta itu sebagai salah satu kekuatan terbaik di Eropa saat ini. Enrique menyoroti keberhasilan Arsenal menyingkirkan juara bertahan Real Madrid sebagai bukti nyata dari kualitas mereka. Arsenal adalah tim luar biasa dengan gaya bermain yang sangat terstruktur. Mengalahkan Real Madrid bukanlah hal yang mudah, dan itu menunjukkan mereka berada di level tertinggi. Di sisi lain, Arsenal di bawah komando Mikel Arteta menampilkan permainan yang tidak hanya atraktif, tetapi juga sangat efektif dalam menaklukkan lawan-lawan berat. Langkah Arsenal di fase gugur dimulai dengan kemenangan meyakinkan atas PSV Eindhoven di babak 16 besar. Mereka mengalahkan wakil Belanda tersebut dengan agregat mencolok 9-3, termasuk kemenangan tandang sensasional 7-1, hasil yang mencerminkan dominasi penuh tim London Utara tersebut. Di perempat final, tantangan yang lebih berat datang dari sang juara bertahan Real Madrid. Namun, Arsenal justru tampil lebih meyakinkan. Mereka menyingkirkan Los Blancos dengan agregat 5-1 setelah menang 3-0 di Emirates Stadium,
dan menang 2-1 di Santiago Bernabeu. Keberhasilan ini menjadi bukti kecerdasan taktik dari Arteta, terlebih karena timnya harus menghadapi krisis cedera yang menimpa pemain-pemain kunci seperti Gabriel Jesus dan Kai Havertz. Meski begitu, Arteta berhasil mempertahankan stabilitas dan ritme permainan tim. Bahkan, pemain muda seperti Miles Lewis Kelly mendapatkan menit bermain penting dan menunjukkan bahwa Arsenal memiliki kedalaman skuad yang menjanjikan. Arteta terus menekankan pentingnya menjaga konsistensi dan identitas permainan, terutama jelang laga krusial melawan PSG di semifinal. Ia memahami bahwa lawan kali ini bukanlah tim sembarangan, namun tetap percaya diri berbekal performa tim yang impresif sejauh ini. Pemain-pemain inti seperti Bukayo Saka, Gabriel Martinelli, William Saliba dan Declan Rice tampil cemerlang sepanjang kompetisi. Kontribusi mereka tak hanya hadir dalam permainan terbuka, tetapi juga dalam situasi bola mati yang kini menjadi salah satu kekuatan utama Arsenal. Kemampuan The Gunners dalam mengeksekusi tendangan sudut dan tendangan bebas menjadi ancaman serius bagi lawan-lawannya. Melihat kekuatan dan variasi serangan Arsenal, pelatih PSG Luis Enrique menyadari bahwa timnya harus benar-benar siap. Ia disebutkan akan mempersiapkan skuadnya dengan sangat cermat sebagaimana ia lakukan saat menghadapi Liverpool. Enrique menilai Arsenal sebagai lawan tangguh yang memiliki keseimbangan luar biasa antara kreativitas, kedisiplinan dan determinasi. Kami akan mempersiapkan diri dengan cara yang sama seperti saat melawan Liverpool. Mereka adalah tim yang memiliki potensi yang sama, bahkan mungkin lebih daripada Arsenal. Dari sektor kedua pertemuan pelatih, sejauh ini Luis Enrique dan Mikel Arteta baru sekali bertemu secara resmi, yaitu saat Arsenal menghadapi Paris Saint-Germain di fase grup Liga Champions 2024-2025. Dalam laga tersebut, Arteta sukses membawa Arsenal meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas PSG. Seusai pertandingan, Enrique mengakui keunggulan Arsenal dan memuji proyek yang sedang dibangun oleh Arteta, menyebut bahwa Arsenal berada dalam tahap yang lebih matang dibandingkan dengan PSG, terutama dalam hal penguasaan bola, organisasi permainan, dan efektivitas dalam situasi bola mati. Meskipun baru satu kali bersua sebagai pelatih, hubungan antara keduanya memiliki akar sejarah yang panjang. Keduanya pernah berada di Barcelona pada akhir 1990-an, di mana Enrique masih aktif sebagai pemain senior, sementara Arteta masih muda dan menimba pengalaman. Arteta bahkan menyebut Enrique sebagai salah satu figur yang berpengaruh dalam perkembangan awal karirnya, baik sebagai pemain maupun sebagai pelatih. Dengan Arsenal dan PSG sama-sama melaju ke babak semifinal Liga Champions musim ini, pertemuan ulang antara dua pelatih asal Spanyol ini berpotensi terjadi dan tentu akan menjadi ajang taktik yang sangat menarik di panggung Eropa. Kini, siapapun yang akan memenangkan pertandingan dan melaju ke final akan berpeluang meraih gelar Liga Champions pertama mereka sepanjang sejarah.